Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan penuh syukur, pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut saudara-saudara untuk beribadah. Dalam ibadah ini, kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Simon Hans Raprap. Di tengah-tengah situasi dan kondisi baru saat ini, kami berterima kasih Tuhan terus menyertai kami untuk semakin kreatif dalam mengajar anak-anak PA. Tentu ini pengalaman baru dan kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat menjadi berkat bagi anak-anak. Kami bersyukur dalam situasi yang berjauhan, Tuhan masih mengingatkan kami untuk selalu rindu mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tentu kami rindu bertemu dengan kakak pelayan dan teman-teman kami. Namun, kami bersyukur Tuhan masih mengingatkan kami untuk taat mengikuti setiap aturan yang berlaku. Bersama anak-anak layan dan seluruh jemaat, kami bersyukur dalam usia 61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB, Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja senantiasa menuntun kami untuk menjadi gereja yang terus melayani di tengah perubahan dunia. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah dan Tuhan, kami pun coba tumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesus kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Jemaat, silahkan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Jemaat, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 73, bait 1 dan 2. Biarlah semua anak. Biarlah semua anak datang kepadaku, yang kecil pun boleh ikut, janganlah diganggu. Pintu kerajaanku sungguh aku buka, agar justru yang kecil dapat masuk juga.
kuasa pun pintuku terbuka. Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing dalam ibadah syukur 61 tahun Pelkat Pelayanan Anak mengatakan, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Walaupun aku berjalan sesat, Yesus mencari diriku tetap, dan ku kembali ke pangkuannya, karena ku lihat kasih-Nya mesra. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami bersyukur meskipun saat ini kami diperhadapkan dengan berbagai kondisi yang baru dalam beribadah, namun penyertaan Tuhan terus dirasakan hingga saat ini. Kami diajak untuk semakin mengasah diri, menjadi pribadi yang taat, dan menjadi berkat bagi sesama. Kami pun semakin diajarkan untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan, termasuk ketika saat ini. Kami bersyukur untuk 61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak. Kiranya kasih Allah terus melingkupi kehidupan kami. Amin. Kasih paling agung dari Tuhanku, ini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus,
Kan ku lepaskan kasih-Mu Tuhanku. Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab hari ini terdapat dalam 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan ini. Haleluya. Pembacaan kitab hari ini dari Perjanjian Baru. Kitab 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17 yang mengatakan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih kepada Yesus Kristus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai seorang yang paling berdosa, karena Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Ya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sedang bersama-sama anak-anak kita dan kakak-kakak layan di Pelkat Pelayanan Anak mengucap syukur tepat tanggal 6 September ulang tahun ke-61 Pelkat PA gitu. Jadi kami mengemas pemberitaan firman Tuhan dalam rangka syukur HUT ke-61 itu dengan sedikit atau mungkin banyak berbeda dengan yang biasa ibadah minggu. Kami berharap bahwa
ini sesuatu yang kemudian biasa bagi kita karena memang tata ibadah perayaan HUT ke-61 ini diharapkan dibuat sekreatif mungkin gitu ya Bapak Ibu Jemaat. Dan di kesempatan hari ini bersama anak-anak layan dan kakak-kakak layan, pengurus dan pelayan yang hadir, kita akan merenungkan firman Tuhan dari kisah yang kita baca tadi dari 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 17. Ada dua tokoh penting di dalam tulisan Paulus kepada Timotius, yaitu Paulus sendiri sebagai penulis yang menggunakan pengalamannya sebagai inspirasi bagi Timotius yang masih muda, dan kedua Timotius itu sendiri, gitu ya. Nah, Pak Pendeta pengen tahu nih adik-adik, gitu. Siapa yang bisa tolong ceritakan buat kita semua, buat opa oma, papa mama, om tante dan saudara-saudara teman-teman kita yang lain, siapa Paulus itu? JJ. Paulus dulunya adalah orang yang suka menganiaya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, Saulus adalah dulu yang waktu itu namanya siapa? Siapa yang tahu? Saulus ya. Dulu namanya Saulus gitu. Dia penganiaya luar biasa orang-orang yang mengikuti Yesus gitu ya. Apalagi tentang Paulus, siapa yang bisa? Kakak-kakak lain juga boleh bantu. Maria mungkin siapa? Paulus gitu. Paulus itu dia bukan murid Yesus kan? Tapi dia disebut apa? Ayolah boru gitu. Siapa yang bisa? Rasul kan? Ayolah, dia tahu, dia pura-pura nggak tahu. Rasul Paulus, kan disebut Rasul Paulus tuh ya kan? Dia disebut Rasul Paulus karena dia memberitakan Injil Kristus. Gitu. Di dalam pembacaan kita tadi Paulus bilang begini, kalau dibilang orang yang jahat, saya paling jahat. Dibilang orang yang harus dihukum, saya yang paling layak untuk dihukum. Saya orang yang ganas, itu di ayat keberapa tadi ya? Ayat 14 gitu ya. Saya paling ganas gitu ya. Dia mengingat latar belakangnya yang tadi dikatakan Saulus itu ya, yang mengejar orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Yesus, dan baginya darah orang Kristen waktu itu ya, itu layak untuk ditumpahkan oleh Saulus gitu. Nah, tapi dia bersyukur oleh anugerah Tuhan dia diselamatkan. Siapa yang tahu di mana Saulus bertemu Tuhan Yesus terus dia berubah menjadi pengikut Yesus? Siapa yang bisa jawab? Di kota apa? Damsik. Ya, di pintu kota Damsik. Ya, oke, itu Paulus ya. Nah, Paulus ini menggunakan pengalamannya untuk memberi motivasi kepada yang namanya Timotius. Timotius itu seorang anak muda yang masih sangat muda, tapi dia terpanggil untuk memberitakan Injil Tuhan juga dengan gigih, dengan semangat seperti Paulus. Dan Paulus menyebut Timotius itu sebagai anak rohani. Tahu anak rohani? Anak rohani itu kalau sekarang di gereja-gereja kita itu biasa disebut anak baptis. Siapa yang punya bapak serani, bapak ani, mama ani? Ada enggak? Dia punya bapak ani, mama ani? Siapa? Opa? Oh lupa gitu ya. Tapi biasanya itu yang kalau dalam bahasa Alkitab itu disebut orang tua rohani gitu ya. Kalau
dalam kebiasaan gereja sekarang itu disebut Bapak Serani, Mama Serani gitu. Itu biasanya kalau orang Ambon, orang Manado itu paling banyak itu dia punya Papa Serani, Mama Serani gitu ya. Jadi biasa Papa Serani, Mama Serani ini turut bertanggung jawab untuk mendidik anak seraninya, seperti Paulus mendidik Timotius. Gitu. Nah, Timotius ini masih muda, tapi dia menunjukkan semangat yang besar seperti Paulus. Tetapi ada contoh lain yang dia tiru, yaitu mama dan neneknya. Siapa yang tahu kira-kira nama mama dan neneknya? Maria, ayo baru. Siapa nama mamanya Timotius? Atau Yunike dan neneknya? Lois. Gitu. Jadi Timotius itu yang walaupun dia masih muda ya, dia masih muda, tapi dia giat memberitakan Injil karena dia melihat teladan pada diri nenek dan mamanya. Gitu. Nenek dan mamanya dan kemudian Paulus. Nah, 3 orang ini, Paulus, mamanya yang namanya Yunike dan neneknya yang namanya Lois itu menjadi teladan bagi Timotius. Gitu. Nah, teladan yang ditiru oleh Timotius adalah semangat untuk memberitakan Injil. Gitu. Pertama, kita belajar dari tadi, Paulus itu ya, yang tadi Pak Pendeta tanya, siapa Paulus? Gitu. Paulus itu kan sebelum dia jadi Paulus itu namanya Saulus, adalah orang yang menganiaya Kristus, pengikut Kristus. Lalu di dalam pembacaan kita dikatakan bahwa oleh anugerah Allah, ya anugerah Allah mengubah Paulus, mengubah dia menjadi seorang yang semangat memberitakan Injil. Gitu. Dan semangat itu dia tularkan atau dia bagi kepada Timotius. Nah, ada satu hal positif yang kita belajar dari Paulus, adik-adik. Jadi nanti adik-adik juga bilang buat papa mama sama opa oma gitu ya. Jadi kadang-kadang kan papa mama suka lupa gitu ya, bilang kamu masih anak kecil gitu ya. Bilang buat papa mama, atau kalau opa oma bilang begini, kamu masih anak kecil, bilang buat papa mama, bilang buat opa oma, itu loh contohi Paulus ya, yang memberi dorongan kepada Timotius walaupun dia masih muda. Ada satu lagi yang bisa kita belajar dari kisah ini, yaitu tentang Timotius. Timotius itu dia bapaknya adalah orang Yunani. Orang Yunani itu waktu itu ya, orang Yunani itu bukan pengikut Kristus, tidak juga beragama Yahudi. Mereka percaya banyak dewa. Gitu. Tapi dia punya nenek dan mamanya adalah orang Yahudi yang punya Tuhan, gitu. Ya, Timotius belajar dari mama dan neneknya. Lalu Paulus lihat dalam diri Timotius yang masih muda itu ada semangat, dan Paulus bilang, Timotius, kalau bahasa Pak Pendeta gini ya, Paulus bilang buat Timotius, kalau orang Batak bilang ucok ya, gitu. Bapak biasa panggil kamu ucok nggak? Enggak ya, ade aja gitu ya. Kalau orang Batak bilang ucok, kalau orang Ambon bilang nyong, kalau orang Manado bilang le gitu ya. Nyong juga ya gitu ya. Nyong, walaupun kamu masih muda gitu, tapi kamu juga bisa menjadi teladan. Ya, tadi pembacaan kita ayat yang ke-6 bicara soal teladan. Aku menjadi contoh, Paulus bilang, saya menjadi contoh. Dan tulisan ini mendorong Timotius untuk walaupun masih muda harus menjadi contoh. Gitu. Jadi adik-adik juga diminta untuk jadi contoh. Ya, dalam rangka ulang tahun ke-61 ini kan temanya bilang begini. Ya, aku bersemangat karena Tuhan memulihkanku. Gitu. Paulus bersemangat memberitakan Injil karena Tuhan memulihkan dia, gitu.
Timotius masih muda tapi dia bersemangat dan dia bersukacita memberitakan Injil. Nah, pesan penting dari pembacaan kita dan perenungan kita hari ini adalah walaupun adik-adik masih, ya katakanlah ya kalau bahasa gereja kan bilang anak layan atau adik layan, artinya masih kecil gitu kan. Jauh sekali adik-adik sama Pak Pendeta. Pak Pendeta sudah berapa ya? Udah enggak usah bilang lah ya. Pokoknya sudah 50-an ke atas lah. Enggak usah bilang gitu ya. Adik-adik kan masih jauh tuh. Tapi bukan berarti karena masih anak-anak terus tidak bisa menjadi teladan. Tidak bisa menjadi orang yang memberitakan Injil gitu. Ya. Nah, Paulus mendorong Timotius itu walaupun masih muda harus menjadi contoh, seperti Paulus menjadi contoh. Nah, sekarang Pak Pendeta pengen tanya, ya, bagaimana anak-anak menjadi contoh? Ya, sebab dengan contoh yang adik-adik, anak-anak yang walaupun masih kelas berapa Ki? Kelas 3 SD, wah kelas 3 gitu, udah jago lah. Maria kelas berapa? Kelas 1 apa kelas 2? Oh kelas 4. Waduh, Pak Pendeta ternyata salah duga. Wah, udah besar ya. Walaupun masih SD kan, ini rata-rata adik-adik kelas SD kan, yang anak PA kan kelas masih SD ya. Gitu. Tapi kan bisa menjadi orang yang disebut juga pemberita Injil. Gitu. Ya, Paulus mau bilang bahwa pemberitaan Injil anak-anak itu yaitu menjadi contoh bagi orang lain. Gitu. Ya, yang harus dilakukan dengan semangat, dengan giat, dengan sukacita. Nah, Pak Pendeta pengen tanya nih, contoh apa yang bisa adik-adik lakukan? Ayo, siapa yang bisa? Contoh apa? Tidak nyontek. Ya saya? Tidak nyontek. Oh tidak nyontek waktu ujian, nah, itu contoh yang bagus. Ya, kalau teman-teman lain contek, jangan jadi orang yang suka nyontek, itu contoh yang bagus. Ya, walaupun masih dibilang masih anak-anak, tapi ujiannya dapat nilainya karena belajar dan sungguh-sungguh. Apalagi contohnya? Nurut sama orang tua, itu juga contoh gitu. Kasih contoh buat adik kan gitu ya, supaya kalau adik misalnya sekali-sekali kalau adik melawan gitu ya, maksudnya disuruh bangun, nanti aja. Kakaknya mesti jadi contoh, abangnya mesti jadi contoh yang nurut buat orang tua ya gitu ya. Itu contoh, itu sama seperti orang yang sedang bilang, karena saya sudah diberkati Tuhan maka saya mesti jadi contoh buat adik-adik saya, buat orang lain. Apalagi J? Sering mengikuti sekolah minggu. Rajin mengikuti sekolah minggu atau ibadah hari Minggu pelayanan anak gitu. Ya, mesti rajin gitu. Kasih bangun papanya atau mamanya, ayo aku mau sekolah minggu, aku mau ibadah PA, tolong antar aku gitu ya. Itu contoh gitu. Apalagi jangan berantem sama kakak gitu kan. Itu juga contoh gitu ya. Jadi anak-anak walaupun masih anak-anak bisa menjadi contoh buat orang lain. Contoh buat teman di sekolah, contoh buat temannya di ibadah sekolah minggu, ibadah PA kita ya, atau ibadah hari Minggu anak-anak. Bisa juga jadi contoh buat kakak-kakak layan gitu, buat opa-oma yang majelis, buat opa yang om yang pendeta gitu. Adik-adik bisa jadi contoh gitu. Ya, jadi contoh itu bukan cuma orang tua yang bisa jadi contoh buat anak-anak. Anak-anak juga bisa menjadi contoh. Dan renungan kita atau tema kita dalam rangka HUT pelayanan anak mengatakan begini. Anak-anak yang taat dan menjadi berkat. Bagaimana menjadi berkat? Lakukan tadi, ya
yang tidak nyontek, lakukan dengan taat, lakukan dengan setia, lakukan dengan sukacita. Kalau sukacita itu gini, misalnya bangun pagi mau pergi sekolah gitu. Ya, harus udah jam belajar ya. Sekarang kan walaupun belajar dari rumah ya, masih belajar dari rumah kan? Karena Covid ya, masih belajar dari rumah, jangan bilang begini, kan cuma di rumah kok, boleh aja. Nggak boleh, mesti serius, mesti dengan sukacita melakukannya. Jadi jangan tunggu diperintah-perintah atau disuruh-suruh sama mama papanya, ayo belajar, lakukan gitu ya. Lakukan dengan taat dan dengan sukacita. Itulah caranya adik-adik akan menjadi seperti Paulus dan seperti Timotius. Paulus menjadi contoh bagi Timotius dan Paulus mendorong Timotius untuk menjadi contoh bagi orang lain. Gitu. Timotius belajar dari Paulus, tapi Timotius juga belajar dari nenek dan mamanya. Gitu. Begitu ya adik-adik ya. Nah, jadi kita mengucap syukur untuk 61 tahun, ya. Maka pesan ini bukan saja buat adik-adik, tapi ini juga pesan buat orang tua, buat kita Bapak Ibu orang tua yang jangan hanya kepada orang tua yang punya anak dan cucu di rumah, tapi kita semua orang tua wajib menjadi contoh seperti Paulus mengatakan dia menjadi contoh bagi Timotius. Nenek dan mamanya Timotius menjadi contoh yang memberi inspirasi dan motivasi bagi Timotius. Sehingga Timotius yang masih muda menjadi orang yang dicatat dalam sejarah perkembangan gereja. Gitu. Kita sebagai orang tua pasti bangga. Satu ketika anak-anak kita yang masih kecil ini, yang sementara ini ikut ibadah di ibadah hari Minggu pelayanan anak, dia bisa berbuat banyak hal bukan semata-mata karena tanggung jawab kakak layan, tapi juga tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kita mau anak-anak yang giat melakukan semua yang dapat dicontohi oleh orang lain, maka kita sebagai orang tua harus menjadi contoh dalam ketaatan dan kesungguhan. Dan lakukanlah semua itu dengan sukacita. Demikian Bapak Ibu dan adik-adik, ya, Tuhan Yesus menyapa kita hari ini dengan pesan tadi. Ya, kita belajar dari orang-orang yang jadi contoh buat kita. Belajar dari papa mama, dari opa oma, dari kakak-kakak layan. Gitu ya. Untuk memberitakan Injil sesuai kemampuan adik-adik. Jadi contoh di rumah, di sekolah, termasuk di gereja. Ya. Lakukan dengan taat, lakukan dengan setia, lakukan dengan sukacita. Tuhan Yesus pasti memberkati adik-adik. Ya. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersih
Jemaat mari berdiri dan bersama semua orang percaya kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut setiap orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Opa, Oma, Bapak, Ibu, Om, Tante, dan adik kakak yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di hari bahagia layan berkat pelayanan anak GPIB mengucap syukur bersama semua jemaat atas 61 tahun ulang tahun pelayanan anak GPIB. Dalam syukur dan sukacita kami ini, kami berdoa memohon pertolongan Tuhan bagi Opa, Oma, Om, Tante, dan saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Dan kami mohon kepadamu Tuhan kami Yesus Kristus, dengan tangan kasih-Mu, tolong sembuhkan mereka, dan khususnya kami berdoa untuk setiap orang yang karena virus corona mereka sedang dalam perawatan di ruang perawatan khusus atau isolasi. Tuhan, dalam kuasa nama Yesus kiranya mereka boleh disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami berdoa dengan iman, harap dan kasih dalam nama-Mu. Kami berdoa juga untuk para dokter, para perawat, tenaga-tenaga laboratorium, dan para pekerja di rumah-rumah sakit yang dipakai Tuhan untuk menolong orang-orang yang sakit karena berbagai penyebab dan secara khusus karena virus corona ini Tuhan. Tolong ya Tuhan, lindungilah mereka, bentengi mereka dengan kasih karunia-Mu, berikan mereka kekuatan dan sukacita untuk mengerjakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Hindarkan mereka dari kemungkinan tertular virus corona itu ya Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan di sini dan siapa saja yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan, dan untuk setiap orang yang mengalami kesulitan ekonomi karena dampak dari merebaknya virus corona ini Tuhan. Berikanlah jalan keluar bagi mereka, dan kiranya kami semua dapat saling tolong-menolong di tengah-tengah situasi ini. Kami juga berdoa memohon pertolongan hikmat-Mu agar semua orang-orang benar-benar sadar bahwa langkah-langkah pencegahan yang disarankan adalah cara terbaik yang dapat dilakukan oleh semua orang untuk tidak tertular dan tidak menularkan virus corona ini, ya Tuhan. Berkati juga pemerintah bangsa ini dan semua bangsa yang sedang berusaha menemukan vaksin antivirus untuk pengobatan orang-orang sakit. Tuhan, berikan jalan keluar bagi bangsa kami dan semua bangsa di bumi ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang berkuasa dulu, kini, dan selamanya. Kami berdoa kepadamu Bapa di sorga, membawa syukur dan terima kasih kami, sebab walaupun situasi terus berubah, kami diberikan hikmat dan kekuatan, akal budi dan kemampuan yang dari Tuhan, di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang ada karena pertolongan Tuhan.
Kami bersyukur untuk pelayanan yang terus dimungkinkan dapat berlangsung di tengah-tengah situasi ini. Walaupun pelayanan yang dapat kami lakukan masih kami lakukan dengan virtual yang mampu disesuaikan dengan situasi ini Tuhan. Kami beribadah di tempat kami masing-masing, tapi kami tahu Tuhan Maha Hadir, dan di dalam kehadiran Allah lewat kuasa Roh Kudus, kami ditolong untuk memahami kehendak Tuhan dan berkarya dalam perjalanan kehidupan kami waktu demi waktu. Dalam kasih dan pertolongan Tuhan pula, gereja Tuhan di mana kami ada, membangun persekutuan pelayanan dan kesaksian kami bersama di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, boleh mengucap syukur bersama untuk 61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak. Ya Tuhan, berkati para pelayan Tuhan yang dipanggil dan diutus untuk memberitakan firman Tuhan bagi anak-anak klien kami. Tuhan perlengkapilah mereka semua, baik di kota-kota maupun di pelosok-pelosok wilayah, dengan hikmat yang dari Tuhan asalnya, agar tanggung jawab pelayanan yang Tuhan berikan bagi mereka mampu mereka lakukan dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersama seluruh jemaat Tuhan di GPIB Kelapa Gading, kami juga bersyukur karena Tuhan melindungi dan memberkati kami. Berkatilah aktivitas pelayanan, pengabdian masing-masing orang. Berkati setiap keluarga, orang tua maupun anak-anak, agar di dalam berkat Tuhan, semua yang terbaik yang datang dari anugerah Tuhan boleh dinikmati dengan sukacita dan dengan syukur. Kami berdoa juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan berkatilah segala upaya untuk membawa bangsa ini ke masa depan yang lebih baik. Demikian untuk masyarakat di sekitar kehadiran kami, di sekitar tempat tinggal jemaat Tuhan, dan di sekitar gereja Tuhan ini. Tuhan berkati kebersamaan kami dan perjumpaan kami, agar di dalam perjumpaan itu damai sejahtera boleh kami bagi, dan masing-masing yang kami jumpai boleh melihat kebaikan Tuhan lewat kehadiran kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, dalam kuasa kasih Tuhan kami percaya kami diampuni, dan berjalan bersama di minggu yang baru ini Tuhan, kami menikmati segala sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kami dalam berkat-berkat-Mu. Inilah doa kami ya Bapa di sorga, yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami dengan doa yang akan kami nyanyikan bersama. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak
Everything I am, everything I am, everything I'll be, everything I'll be. I'll give it to you, Lord, I give it to you, Lord, and do it thankfully. thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I have, Everything I have, all you've given me, all you've given me, I give it to you, Lord, I give it to you, Lord, and do it thankfully. thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I am, Everything I am, everything I'll be, everything I'll be. I give it to you, Lord, I give it to you, Lord, and do it thankfully. thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. It's a gift to you. Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan persembahan sukarela. Pemazmur dalam Mazmur 50 ayat 23 mengatakan, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Kita menyanyi dari Kidung Keesaan 378, Ingatlah, Ingatlah. Ingatlah, ingatlah, ingatlah pengorbanan Tuhanmu. Hidupmu diselamatkan olehnya kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Oh, beri kepadanya persembahanmu. Ucaplah, ucaplah, ucaplah syukur pada Tuhanmu. Tuhanmu selalu menyertaimu kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Oh, beri kepadanya persembahanmu.
berdoa syukur karena kasih-Nya besar. Oh, beri kepadanya persembahanmu. Jemaat, silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Kita berdoa. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan menyerahkan diri serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan, serta pembangunan jemaat. Amin. Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, sahabat anak, yang senantiasa menyertai kita, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Kondisi ini mengubah banyak kebiasaan kita. Hal-hal yang harusnya biasa dilakukan di luar rumah, kini harus dilakukan di dalam rumah. Seperti belajar, bekerja, juga beribadah. Mulai dari jemaat lanjut usia, dewasa, remaja hingga anak-anak diajak untuk mau berubah dan meningkatkan kebiasaan hidup sehat guna meminimalisir serta memutus rantai penularan COVID-19. Menghadapi tantangan ini, sebagian besar jemaat telah mengupayakan kegiatan rutin seperti ibadah hari Minggu, pelayanan anak, atau yang biasa dikenal dengan IMPA, dapat terlaksana secara daring. Sebagian jemaat telah berkreasi melakukan kegiatan non-rutin seperti kebersamaan di dalam Sabtu Ceria, lomba dalam rangka Paskah, lomba dalam rangka HUT Kemerdekaan RI juga dilakukan secara daring, serta mengunjungi adik-adik melalui video call. Hal ini terasa sangat menceriakan hati anak dan orang tua di tengah kejenuhan berada di rumah saja. Ini semua dapat terlaksana berkat para pelayan yang mau belajar hal baru dan mengupayakan yang terbaik, serta dukungan dari orang tua dan presbiter. Sebagian besar presbiter telah turut memotivasi, mendampingi, dan memantau kegiatan Pelkat PA. Bahkan sebagian telah turut terlibat langsung. Hal ini sangat berarti bagi para pelayan dan anak demi memastikan pelayanan kepada jemaat anak tetap diberikan secara bertanggung jawab. Di bulan September ini, Majelis Sinode Departemen PPSDI PPK telah menyiapkan pembinaan bagi anak dan pelayan dalam bentuk daring. Diharapkan kepedulian jemaat untuk membangun iman anak dapat mendorong terlaksananya kegiatan ini. Bagi jemaat yang masih mengalami kendala terkait keterampilan pelayan dalam menggunakan teknologi, serta keterbatasan sarana dan prasarana, sinergi antar berbagai unsur sangat diperlukan. Solusi juga dapat diperoleh melalui koordinasi dan kerjasama lintas jemaat di lingkup MUPEL. GPIB Taat dan Menjadi Berkat adalah tema yang diangkat pada HUT Pelkat PA yang ke-61, sesuai dengan tema tahunan GPIB 2020-2021, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Walaupun kecil, berbagai keunikan sifat anak-anak dan ketaatan mereka dapat menjadi berkat yang luar biasa bagi keluarga, bahkan bagi dunia. Oleh karenanya, mari kita menyediakan ruang dan kesempatan untuk anak dapat menghayati panggilannya menjadi berkat di berbagai kegiatan seperti jam doa anak atau pertemuan doa anak, persembahan pujian di berbagai kegiatan Pelkat, serta publikasi karya anak berupa puisi,
gambar, dan sebagainya dapat memotivasi kaum lanjut usia, orang tua, jemaat yang sakit, dan semuanya. Tetap ceria adik-adik, tetap semangat kakak-kakak. Kiranya kesetiaan kita dalam beribadah dan melayani dapat memberikan penghiburan, bahkan dapat turut memulihkan dunia bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Selamat bersukacita merayakan 61 tahun usia pelayanan Pelkat PAG PIB. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Marilah kembali dalam kehidupan sehari-hari, serta mengingat firman Tuhan yang sudah kita dengar dan kita lakukan dalam kehidupan di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya benar adanya, amin. Amin, amin. Ya benar